Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad 'alimnal mustaqdimina minkum walaqad 'alimnal mustakhirin. Allah Maha tahu di posisi mana kita sholat. Kita datang jam berapa, di shop keberapa, di depan apa di belakang, itu Allah Maha tahu. Termasuk ayat ini juga tentang masalah hal-hal yang lain. Jadi pentingnya datang lebih awal kalau memungkinkan dan shaf pertama, baik untuk laki dan perempuan. Yang tidak diperkenankan itu ikhtilat, atau tanpa penghalang laki dengan perempuan terlalu dekat sehingga bisa saling melihat. Waktu itu ada orang yang baik, ada yang orang kurang baik, mengambil kesempatan dalam kesempitan. Mohon maaf yang laki mundur ke belakang, soft terakhir sengaja, yang perempuan sengaja di soft pertama untuk sengaja dekat dengan laki-laki. Yang laki ketika sujud mengambil kesempatan menengok perempuan dari celah-celah tangannya, samping tangannya. Demikian juga sebaliknya. Jadi yang tidak diperkenankan itu mengambil kesempatan dalam hal seperti itu. Kanat imra'atun tusalli khalfa Rasulillah hasna min ahsanin nas wa kana ba'dul qaum yataqaddamu hatta yakuna fi as-saffil awwal li'alla yaraha wa yata'akhkharu ba'duhum hatta yakuna fi as-saffil muakhkhar. فإذا ركع نظر من تحت إبطه فأنزل الله عز وجل ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. Ini ayat surah Makkiyah tentang berita orang sholat, ada yang di depan, ada yang di belakang, lalu tengok-tengok, mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ini kejadian di Madinah. Tapi sebenarnya ayat ini untuk umum, bahwa kita dianjurkan untuk dimungkinkan datang lebih awal atau berada di shaf pertama, tapi dengan tetap menjaga jarak, tidak ikhtilat, dan tidak tolah-toleh, dan tidak mengambil kesempatan dalam kesempitan, apalagi dalam keadaan sholat. Ayat ini umum tentunya. Lau ya'lamun nasa ma fin nida'i was-saffil awwali tsumma lam yajidu illa ay yastahimu alaihi lastahamu. Ini hadza yadullu ala fadli awwalil waqti fis salati wa ala fadli saffil awwal. Hadis Bukhari 615, Muslim 437, hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Liyalini minkum ulul ahlam wan nuha. Muslim 432, hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Wa kama tadullu hadhil ayah ala fadli as-saffil awwal bis salati fakadzalika tadullu ala fadli as-saffil awwal fil qital. Fa innal qiyama fi nahril aduwi wa bai'il 'abdi nafsihi min Allah ta'ala la yuwazihi 'amalun. فالتقدم إليه أفضل ولا خلاف فيه ولا خفاء به ولم يكن أحد يتقدم في الحرب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأنه كان أشجع الناس. قال البراء كنا والله إذا مر البأس نتكي به وإن الشجاع منا الذي يحاذي به يعني النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. Dalam sholat, Nabi itu selalu berada di shaf pertama. Kalau memungkinkan, kecuali kalau sakit. Kedua, Nabi itu dalam hal kebaikan selalu menjadi orang yang pertama. Nabi tidak haus dengan jabatan, nama, sanjungan, pujian. Tapi Nabi itu selalu memberikan contoh di depan.
Nabi itu dalam peperangan beliau selalu di saf pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Al-Hijj ayat 27. Lamma sawwarallahu ta'ala Adam alaihissalam fil jannati tarakahu masya Allah ayyatrukahu faja'ala iblis yutifu bihi yanzuru ma huwa falamma ra'ahu ajwafa arafa annahu khalaqa khalqan la yatamalak. Jadi jin diciptakan dari naris samum, api yang panas. Sehingga keberadaannya selalu panas. Kita ini diciptakan dari tanah dan air. Sehingga keberadaan kita selalu sejuk dan bermanfaat bagi diri dan bagi orang lain. Muslim 2611, hadis dari sahabat Anas. Ini bisa dikembangkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min salsal min hama'im masnun fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Al-Hijj ayat 28-29, bahwa manusia itu diciptakan dari ruhi, maksudnya dari rohnya Allah, maksudnya itu dari roh yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan Baitullah, rumah Allah, maksudnya rumah yang dipakai untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baitillah wa haqiqatu idhafatu khalqin ila khaliq farruhu khalqum min khalqihi adhafahu ila nafsihi tashrifan wa takrima ka qawlihi ardi wa sama'i wa baiti wa naqatullah wa syahrullah wa mithluhu wa ruhum min An-Nisa 171. Roh ini ciptaan Allah. Jadi agar dipakai untuk sesuatu, roh kita ini sesuatu dipakai untuk sesuatu yang suci, bersih, yang diridhoi oleh Allah. Masjid, rumahnya Allah, agar dipakai untuk sesuatu yang bersih dan diridhoi oleh Allah. Mekah, Madinah, Naqatullah, dulu ontanya Allah, Nabi Soleh, itu maksudnya agar kita menghargai peternakan, mengembangkan, membudidayakan, membisniskan, agar masyarakat ekonominya jalan dan masyarakat sehat karena minum air susu onta. Sayang masyarakat salah paham sehingga dibunuhlah itu onta. Sumber pencariannya jadi dalam kehidupan itu kita mesti melihat ini sumber apa yang menghabiskan modal kita. Jadi yang menghabiskan modal kita itu lebih baik dikurangi, sedangkan yang sumber itu mesti diperluas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis aba ayyakuna masajidin. Al-Hijj ayat 30-31. Demikian juga Al-A'raf 12, ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Ini ayat agar kita bisa saling menghargai sesama hamba Allah. Manusia itu Allah yang menciptakan. Sama dengan begini, kita ini dititipi amanah oleh orang tua atau mertua. Jadi kita harus menghargai pasangan kita. Karena itu titipan dari Allah melalui tangan orang tua atau mertua kita. Kita ini misal tukang parkir, maka mobil titipan orang itu mesti kita jaga. Harta, nyawa, semua ini sisa umur titipan dari Allah. Mesti kita jaga.
karena pada waktunya akan diminta kembali, dimintai pertanggungjawaban semua titipan itu. Illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Al-Kahfi ayat 50. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Qala fa innaka minal munzarin ila yaumil waqtil ma'lum. Ketika iblis, pimpinannya syaitan, anak buahnya ini disuruh jadi orang baik, malah dia nggak mau jadi orang baik, malah dia mempengaruhi orang lain untuk tidak baik juga. Malah dia minta ditangguhkan untuk mencari teman yang tidak baik juga sebanyak-banyak. Ini perintahnya kemana, perbuatannya kemana. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun. Hadha su'al min iblis lam yakun an thiqatihi minhu bimanzilatihi indallahi ta'ala wa annahu ahlun ayyujaba lahu du'a. Walakin sa'ala ta'khir 'adzabihi ziyadatan fi bala'ihi ka fi'lil ayis minas salamah wa arada bi su'alihi al-inzara ila yaumi yub'atsun alla yamuta li anna yaumal ba'tsi la mauta fihi wa la ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fa innaka minal munzarin yakni minal muajjalin ila yaumil waqtil ma'lum. Qala Ibnu Abbas arada bihi an-nafkhatal ula ay hina tamutul khalaiq wa qila al-waqtil ma'lum alladhi ista'thara Allah bi ilmihi wa yajhaluhu al-iblis fayamutu iblisu thumma yub'atsu. Qala Allah Ta'ala kullu man 'alaiha fan. Ar-Rahman 26. Wa fi kalamillahi ta'ala lahu qawlan ahaduhuma kallamahu ala lisani rasulihi ats-tsani kallamahu taghlidhan fil wa'id la ala wajhi takarrumati wat taqrib. Ini sepertinya ada dialog antara Allah dengan iblis. Bukan untuk menunjukkan mereka ini orang mulia sehingga bisa dialog dengan Allah, tidak. Ini dialog jarak jauh tapi bukan langsung dengan Allah, dan dialog untuk memperberat siksaan ini. Dia minta ditangguhkan karena dia mau berfoya-foya di sisa umurnya. Kan semakin berat dia hukumannya. Beda dengan orang yang baik-baik berdialog dengan Allah. Itu berdialog atas keridhaan. Tapi kalau dialog seperti ini kan dialog dalam seperti proses peradilan untuk memberatkan. Qala rabbi bima awaitani. Ini bahasa iblis ketika Allah menyampaikan agar kita tidak menirunya. Al-Hijj ayat 39. Iblis itu menuduh bahwa Allah itu telah menyesatkannya. Padahal tidak ada. Allah itu sayang. Tidak ada orang tua tidak sayang kepada keluarganya, kepada anaknya, kepada pasangan, itu enggak ada. Tapi mereka sendirilah yang tidak sayang kepada dirinya dan kepada keluarganya. Jadi lalu dibilang dan dituduh Allah yang menyesatkan. Enggak ada Allah menyesatkan. Allah itu kepinginnya semuanya itu baik-baik, masuk surga. Tapi dia sendiri aja, udah pintu surga ditutup sama dia dibuka, dipaksain, lalu masuk rame-rame, bareng-bareng, buka pintu neraka, lalu maksa masuk. Oleh karena itu, itulah fungsinya. Kenapa neraka diciptakan? Agar ibaratkan ya, tidak kelayapan, tidak keleleran itu orang yang tidak baik itu. Jadi disatukan di suatu tempat gitu. Untuk kepentingan dia juga. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Jadi Allah memang maha tahu terhadap segala sesuatu, tapi Allah tidak pernah menghendaki menyesatkan orang, menghendaki orang itu tidak baik atau melakukan tidak baik. Itu bahasa syaitan, bahasa iblis itu yang menuduh bahwa tindakan tidak baik itu atas perintah dan kehendak dari Allah. Tidak. Jangan sampai kita musyrik, itu kehendak Allah. Kita masuk neraka, kehendak Allah. Kita mencuri, kehendak Allah.
Tidaklah, orang ada pilihan kok. Orang itu ada pilihan, hidup itu pilihan. Mau jalan di mana, mau makan apa, minum apa itu pilihan. Mau yang sehat, yang tidak sehat, yang dosa, yang tidak dosa. Jangan sampai kita menuduh Allah. Itulah fungsinya kita diberi mata, diberi hati, diberi pikiran. Inna iblis qala ya rabbi wa izzatika wa jalalika la azalu aghi bani adam ma damat arwa'uhum fi ajsamihim. Wa qala rabbu wa izzati wa jalali la azalu aghfiru lahum mastaghfiruni. Di dalam Ahmad juz 3 halaman 29 sampai 41 hadis dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri. Kata iblis, "Ya Allah, saya ingin cari teman yang sama-sama tersesat. Selama dia ada ruhnya, saya akan kerjain tuh manusia. Saya akan coba mentergelincirkannya, menggodanya, dan lain sebagainya." Allah menyampaikan, selama dia berusaha mendekat kepadaku, kamu tidak akan pernah bisa menguasai dan menggoda dia. Jadi kalau begitu pilihan, tinggal kita mau menggoda setan apa tidak. Karena pada dasarnya setan itu nggak mampu goda kita. Tapi sekarang terbalik, justru kita yang menggoda setan. Dan kita, pintu neraka itu kan tertutup, tapi kitanya sendiri yang yang memaksakan diri membuka pintu neraka. Allah sudah menyampaikan qala hadza suratun alayya mustaqim. Jalan kepada aku itu jalannya luas dan lurus. Al-Hijj ayat 41. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka minal ghawin. Al-Hijj ayat 42. Enggak ada hambaku yang bisa kamu goda itu. Laisa laka alaihim sultan illa man ittaba'aka minal ghawin. Kecuali orang yang sama-sama menggoda. Kamu menggoda manusia, manusia menggoda kamu. Jadi kalau sama-sama mau, ya begitulah terjadilah apa yang terjadi. Berikutnya, fazallahuma syaitan, Al-Baqarah 36. Innamastazallahuma syaitanu bi ba'di ma kasab. Innamastazallahuma syaitanu bi ba'di ma kasab. Ali Imran ayat 155. Walam yakun khuruju Adam uqubatan lima tanawala ala ma taqaddam. Innama sultanuhu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum bihi musyrikun. An-Nahl ayat 100. Yang tergoda itu yang mengikuti dan yang yatawallawnahu, menjadikan iblis sebagai pemimpin, pelindung dan lain sebagainya. Sedangkan Nabi Adam tergoda apa tidak? Tidak, karena Nabi Adam memang sengaja untuk menjadi khalifah di bumi. Wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in laha sab'atu abwab likulli babin minhum juz'um maqsum. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi